Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek di slot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lin Suya dan Xiaoyan sedang mengadakan pertandingan persahabatan. Saat itu Lin Suya kalah hanya dalam satu kali pukulan, dan Xiaoyan menahan pukulan tersebut. Penetua Su lalu melihat bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampaui Lin Suya. Perbedaan kekuatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, Penetua Su lalu menyelesaikan pertandingan ini, karena Lin Suya juga paham betul akan kekuatan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan lalu berkata kepada Lin Suya, "Terima kasih atas pertarungannya," ucap Xiaoyan. "Setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu menjadi semakin kuat," ucap Lin Suya. "Saya hanya menggunakan keuntungan api surgawi. Senior Lin tidak perlu memujiku," ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan Lin Suya berjalan menuju platform tinggi. "Bagaimana, bisakah Anda menilai levelku sekarang?" ucap Xiaoyan. Lalu Penetua Su berkata, "Dari penampilanmu saat bertarung, aku pikir kamu sudah berada di puncak doang," ucap Penetua Su. Tiba-tiba muncul sebuah serangan dari langit yang berupa pilar energi 7 warna. Bang! Penetua Su menahan serangan itu dengan tepat waktu. Tabrakan energi yang tiba-tiba meletus juga menyebabkan banyak siswa di alun-alun terkejut. Namun tidak ada sosok manusia di langit yang kosong. Tidak lama setelah ledakan itu terdengar, tubuh indah yang anggun segera muncul entah dari mana. Dia tidak lain adalah Ratu Medusa. "Wah, lu ngamuk Ratu Medusa, lu ditinggal, habis dipakai ditinggal aja anjing." Kata Ratu Medusa, "Lu kagak tanggung jawab nih. Ini adalah Akademi Dalam, bukankah tindakanmu terlalu arogan?" ucap Penetua Su. "Dari seranganmu tadi, Penetua Su bisa merasakan lawannya adalah seorang Dozong. Siapa sebenarnya kamu? Bisakah kamu memberitahu namamu?" ucap Penetua Su. "Target saya adalah Xiaoyan. Ini tidak ada hubungannya denganmu," ucap Ratu Medusa. Penetua Su lalu bertanya kepada Xiaoyan, "Kamu mengenalinya?" ucap Penetua Su. "Ya iyalah, kenal. Belum bayar itu." "Saya mempunyai beberapa masalah dengannya," ucap Xiaoyan. "Iya, belum bayar kasbon dia." Tidak mungkin Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya kepada Penetua Su. Lalu Penetua Su berkata, "Bagaimana caranya kamu bisa bermasalah dengan elit Dozong?" Xiaoyan lalu berkata kepada Ratu Medusa, "Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu sudah bebas. Cepatlah kembali ke tempatmu berasal," ucap Xiaoyan. Wah, gak bertanggung jawab ini. Habis enak-enak ditinggal begitu aja anjing mah. Ratu Medusa ngamuk. Belum tahu Ratu Medusa ngamuk. Woi, gue fansnya malah aduh greget nih. Penetua Su lalu berkata, "Hehehe, temanku, Xiaoyan adalah siswa dari Akademi Dalamku. Kita bisa duduk dan berbincang jika kalian berdua memiliki masalah. Kenapa harus bertarung?" ucap Penetua Su. Ratu Medusa tidak mempedulikan Penetua Su. Kagak tahu kali Penetua Su itu Ratu Medusa pipisnya sakit sekarang. Goblok. Kemudian dia berkata kepada Xiaoyan, "Jangan berpikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seorang elit Dozong yang melindungimu," ucap Ratu Medusa. Lalu Ratu Medusa berubah menjadi cahaya dan bergegas keluar dari Akademi Dalam, menghilang dalam sekejap mata. Penetua Su lalu berkata, "Hei Xiaoyan, kamu sekarang menjadi target seorang Dozong. Apa kamu tahu betapa merepotkannya itu?" ucap Penetua Su. Nggak tahu Penetua Su itu Dozong. Habis di Aduh, parah Xiaoyan kelakuan. Lalu Xiaoyan menjawab, "Ada masalah lain yang aku lupa memberitahu Anda," ucap Xiaoyan. "Ada apa lagi yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu telah menyinggung lebih dari satu Dozong," ucap Penetua Su. Bukan itu," ucap Xiaoyan. Itu aku tidak sengaja menyempurnakan Fallen Heart Flame. Dengan kata lain, menara pemurnian Ki Langit Berkobar milikmu itu mungkin tidak lagi mempunyai efek untuk meningkatkan kecepatan latihan para siswa lagi," ucap Xiaoyan. "Apa? Ini benar-benar sebuah kutukan," ucap Penetua Su. "Penetua pertama,
Nyala jantung api di dalam menara pemurnian Ki Api Langit Berkobar memang secara bertahap berkurang. Kemungkinan semuanya akan hilang tidak lama lagi kemudian, ucap salah satu penetua pada Penetuasu. Penetuasu terlihat kebingungan karena jika menara pemurnian Ki Langit Berkobar kehilangan Fallen Heart Flame, sistem pemurnian untuk orang-orang yang kuat yang dibangga-banggakan Akademi Dalam tidak dapat digunakan lagi. Penetua pertama, apakah ada metode lain untuk memperbaiki situasi ini? Ucap Xiaoyan. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan Fallen Heart Flame buatan manusia. Jika tidak, efek dari menara Ki Langit Berkobar akan hilang sepenuhnya, ucap Penetuasu. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengarkan ini. Fallen Heart Flame buatan manusia, ucap dari Xiaoyan. Penetuasu lalu menjelaskan, membuat Fallen Heart Flame tidak terlalu sulit. Saat itu kepala sekolah meninggalkan wadah Fallen Heart Flame cadangan sebelum dia pergi. Selama seseorang menuangkan Fallen Heart Flame di dalamnya, itu masih dapat mengaktifkan menara api berkobar untuk memiliki efek meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Namun efeknya akan sedikit lebih lamban dari sebelumnya, ucap Penetuasu. Aku membutuhkan bantuanmu. Pisahkan sedikit Fallen Heart Flame dan serahkan kepada kami. Apa kamu bersedia? Ucap Penetuasu lagi. Tetapi mengeluarkan Fallen Heart Flame mempunyai banyak batasan. Begitu Dokikut menghilang, nyala api pun akan hilang secara otomatis, ucap Xiaoyan. Wadah itu dibuat sendiri oleh kepala sekolah. Kamu tidak perlu khawatir soal masalah ini. Namun wadah ini hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, kemungkinan kamu harus secara berkala datang ke Akademi Dalam untuk membantu mengisi kembali nyala api pemurnian Ki Langit Berkobar, ucap Penetuasu. Secara berkala kembali ke Akademi Dalam, ucap Xiaoyan. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan untuk ini? Jika suatu saat aku meninggalkan Akademi Dalam, berapa bulan sekali aku harus kembali? Tanya Xiaoyan. Aku tidak yakin tentang hal itu. Namun selama kamu meninggalkan api yang cukup untuk kami simpan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mempertahankannya selama 1 hingga 2 tahun, ucap Penetuasu. Kalau begitu baiklah, aku akan melakukan itu, ucap Xiaoyan. Hahaha, Akademi Dalam telah melindungi Fallen Heart Flame dengan susah payah selama bertahun-tahun. Pada akhirnya hanya untuk menguntungkanmu, anak kecil sialan, ucap Penetuasu. Xiaoyan lalu bertanya kepada Penetuasu, apakah Han Feng saat ini masih di wilayah pojok hitam? Ucap Xiaoyan. Penetuasu lalu menjawab, ya. Hah? Itu lebih baik. Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dengannya, ucap Xiaoyan. Meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, mungkin agak sulit jika kamu melakukannya sendirian, ucap Penetuasu. Han Feng telah membentuk aliansi hitam di wilayah pojok hitam. Cukup banyak faksi yang kuat yang telah bergabung saat ini. Dan jumlah orang kuat di aliansi hitam sangat banyak, ucap Penetuasu lagi. Aliansi hitam, ucap Xiaoyan. Kalau begitu, apakah penetua pertama tidak ingin menyerang mereka? Ucap Xiaoyan. Tentu saja saya mau, namun situasi saat ini belum memungkinkan untuk melakukannya, ucap Penetuasu. Penetua pertama, Anda harus mengumpulkan beberapa orang. Lalu dalam 3 hari kita akan menuju wilayah sudut hitam, ucap Xiaoyan. Penetuasu lalu menjawab, baiklah. Kalau kamu memintanya, Akademi Dalam kita akan ikut membantu, ucap Penetuasu. Aku akan mengumpulkan orang-orang dalam 3 hari. Setelah itu saatnya untuk menyelesaikan konflik kita dengan aliansi hitam, ucap Penetuasu. Namun sebelum ini aku pikir kamu harus menyelesaikan konflik dengan Ratu Medusa terlebih dahulu. Akan berbahaya jika dia datang dan ikut campur tangan saat pertempuran besar kita melawan pojok hitam, ucap Penetuasu lagi.
Iya ya, Ratu Medusa kemana ya? Langsung hilang gitu aja ya. Mungkin dia sedikit menghargai Akademi Dalam mungkin ya, atau Penentu Asu. Bodoh amat, ntar lu keluar Akademi Dalam gue bantai, kata Ratu Medusa. Yo lanjut. Xiaoyan lalu menjawab, dia tidak akan mungkin bergabung dengan aliansi hitam. Tetapi baiklah, karena Penentu Asu yang memintanya, aku akan menyelesaikan masalah dengannya dulu, ucap Xiaoyan. Apakah kamu membutuhkan bantuanku, ucap Penentu Asu. Tenanglah, kehadiran banyak orang tidak akan membantu masalahku dengannya, ucap Xiaoyan. Ya iyalah, lu sama aja malu-maluin nanti. Tambah ngamuk, iya itu Ratu Medusa kalau gitu. Penentu Asu lalu berkata, saya pikir aku harus memberitahu kamu sesuatu, ucap Penentu Asu. Xiaoyan lalu menjawab, apa itu? Kakak keduamu ada di wilayah sudut hitam kan, ucap Penentu Asu. Apa yang terjadi dengan kakakku, ucap Xiaoyan. Aku telah mengirimkan beberapa orang untuk diam-diam melindunginya. Setelah kamu diseret ke bawah tanah oleh Fallen Heart Flame, dalam 1 tahun ini dia dikejar-kejar oleh beberapa orang yang mengincar nyawanya. Saat itu kekuatannya melonjak ke kelas doang. Aku tidak yakin apa yang terjadi padanya saat dia bertarung dengan orang-orang itu, ucap Penentu Asu. Menurut informan, dia diam-diam mendirikan organisasi yang sangat rahasia di dalam wilayah pojok hitam. Organisasinya saat ini memiliki reputasi yang cukup kuat di wilayah pojok hitam, karena mereka dengan sengaja memilih anggota aliansi hitam untuk dibunuh. Selain itu, karena aliansi hitam membunuh siapa saja yang mereka temui. Jelas saudara keduamu membalas dendam untukmu, ucap Penentu Asu. Karena saudara keduamu membunuh anggota aliansi hitam, dia telah membuat marah aliansi hitam. Kemungkinan kondisinya saat ini tidak terlalu baik, ucap Penentu Asu lagi. Apakah Anda tahu lokasi kakakku saat ini, ucap Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Xiaoyan akan berhasil menemukan kakak keduanya? Dan bagaimana keseruan antara aliansi hitam dengan Akademi Dalam bertarung? Nantikan di konten gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum.